Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Carini. NIM saya 1911090. Di sini saya membuat video pembelajaran pada mata pelajaran tata cara berwudu. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Raufik Anwar. Bagi teman-teman, silakan menyaksikan videonya. Assalamualaikum. Salam. Hari ini pelajaran Ibu kan? Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan dan masih dimudahkan untuk kita mencari ilmu setinggi-tingginya dan seluas-luasnya. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ini kelas 4A ya. Dibawakan ya. Zendri hadir. Febrina, Izaja, Hadir. Devili, Hadir. Nestila. Hadir. Nah, di sini sebelumnya ada yang sudah kenal dengan Ibu? Sudah. Oh, sudah. Bella, ada yang belum dan ada yang sudah. Sekarang Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Lili Carini. Asal Ibu dari Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran tentang mencintai kebersihan. Sudah ada bukunya? Sudah. Silakan dibuka ya, yang bagi yang sudah ada bukunya. Bagi yang belum, nanti Ibu tuliskan di papan tulis. Sudah, dengar Ibu. Selanjutnya itu mengenai mencintai kebersihan. Di sini tujuan kita untuk mempelajari pelajaran pada hari ini adalah menerapkan ketentuan syariat Islam mengenai bersuci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua itu adalah memahami tata cara bersuci. Yang ketiga itu adalah mempraktikkan tata cara bebas dari hadas kecil maupun hadas besar sesuai ketentuan syariat. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian bersih, suci, hadas, dan najis. Itu kita sebelum masuk ke tata cara bersuci itu kita membahas tentang pengertian dasar dari bersih, suci, hadas, dan najis. Ada yang tahu pengertian dari bersih? Ya, silakan Saudari Ijazah. Bu, bersih itu dari kotoran dari najis. Oh, maksudnya bersih itu adalah kita terhindar dari kotoran dan najis ya. Benar sekali. Jadi bersih itu adalah kita terhindar dari kotoran, tetapi dia tidak menghalangi kita untuk beribadah. Jadi istilahnya itu kotoran itu ibaratkan tanah ada di tangan kita, itu adalah sebuah kotoran ya. Misalnya tanah terkena apa, tiba-tiba jatuh di tangan kita, kemudian kita bisa menghilangkannya dengan cara mengelap atau mencuci dengan air atau meniupkannya. Nah, itu adalah bersih yang tidak menghalangi kita untuk beribadah. Sedangkan suci ini, dia ini apabila tidak dibersihkan akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Misalnya kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah
sholat. Nah, jadi kita harus mensucikan diri kita terlebih dahulu. Yang kedua itu, yang ketiga itu tentang hadas. Hadas itu adalah ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi kita harus sebelum melaksanakan ibadah sholat, alangkah baiknya kita membersihkan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang terakhir itu ada najis. Najis itu sepertinya najis air kencing misalnya, najis dari darah, bangkai. Nah, itu adalah ciri-ciri dari najis. Dari keempat pengertian dasar ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas kita kembali ke tata cara berwudu. Ada yang tahu pengertian dari berwudu? Ayo, nggak apa-apa, salah. Iya, saudari siapa tadi namanya? Iya, silakan diutarakan pendapatnya. Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ya, untuk kita mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita berwudu ini adalah suatu syarat kita untuk melaksanakan ibadah. Iya, benar sekali, ibadah sholat ya. Ini adalah syarat kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, ada yang sudah tahu tata cara melaksanakan wudu? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Baiklah, di sini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Tata cara berwudu itu yang pertama kali adalah kita membacakan niat. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan, kelihatan semuanya? Oke, di sini adalah nanti Ibu akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kalian akan mengulangi apa yang telah Ibu nawaitu. Wudu'a liraf'il hadasil asghori fardon lillahi ta'ala. Nah, ini adalah niat kita untuk berwudu. Jadi sebelum kita melaksanakan wudu, ada baiknya kita niatkan dulu di dalam hati. Nah, setelah kita membacakan niat, selanjutnya kita membaca basmalah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu kita berkumur-kumur, membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut kita sebanyak 3 kali. Selanjutnya itu kita menghirup air ke kedua lubang hidung kita, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kita mengambil air, lalu meratakan air menggunakan kedua telapak tangan ke seluruh muka atau wajah kita ini. Jadi coba ya nanti Ibu praktekkan. Zendri, silakan maju ke depan. Ayo maju. Di sini. Nah, biar teman-temannya melihat. Nah, di sini ya. Dari awal ya, niat dulu. Ibu baca nih, nawaitu. Wudu'a liraf'il hadasil. Nah, kemudian itu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Nah, diberikan ini air ya, jadi mencuci dulu kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, ambil airnya. Nah, dibuang sebanyak 3 kali ya. Nah, ilustrasi ya ini. Kemudian airnya dihirup untuk membersihkan kedua lubang hidung kita. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita membasuh muka. Bagaimana? Nah, seluruh mukanya ya digosok ya, kesini-sininya. Seperti ini ya. Nah, ini nanti diambil airnya, diusap seperti ini, kemudian harus mengenai seluruh wajah
atau muka kita ya. Kemudian itu adalah membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Dipraktekkan seperti ini. Airnya sampai siku, lalu 3 kali. Sela-sela jarinya sampai siku ya, sampai siku. Nah, sampai siku. Nah, harus melewati siku ya. Jadi harus menyampai siku kita, jangan sampai tidak lewat. Begitupun dengan tangan kiri, ya tangan kiri. Kemudian setelah itu adalah bagian dari ubun-ubun sampai ujung kepala. Bagaimana caranya? Silahkan dipraktekkan 3 kali. Iya. Sekali lagi. Ini adalah bagian mengusap dari ubun-ubun sampai ke ujung kepala. Nah, selanjutnya itu adalah kedua telinga kita. Telinga kanan diusap, ambil airnya. Nah, di tangan telinga kirinya, di telinga kiri, ya telinga kiri. Silahkan dilihat dan dipraktikkan ya. Nah, kemudian kedua kaki, yaitu dari jari sampai ujung mata kaki. Nah, sela-sela jarinya digosok. Yang selanjutnya yang kiri, sela-sela jarinya digosok. Kemudian membaca doa apa setelah berwudu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah tata cara berwudu yang sudah dipraktikkan oleh teman kita, yaitu Zendri. Nah, di sini itulah tata cara berwudu. Hikmah dari berwudu itu adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita bersih dari najis dan kotoran. Nah, selanjutnya itu adalah berwudu dapat menghilangkan hadas sekaligus juga menghilangkan kotoran. Jadi setelah pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sudah mengerti semuanya ya. Ibu akan tanyakan kepada kalian. Sesudah tentang tata cara berwudu ya. Sesudah membasuh muka dengan kedua telapak tangan, apa langkah selanjutnya dalam tata cara berwudu? Saudari siapa namanya? Febri siapa namanya? Febrina, silakan dijawab. Tata cara berwudu setelah mengambil air lalu meratakan ke muka, apa langkah selanjutnya dalam berwudu? Kedua tangan. Sampai Siku. iya, benar sekali. Cukup. Kemudian setelah menggosok kedua telinga, siapa namanya ini di belakang saudara Ijazah ini, namanya siapa? Bismillah ya. Nah, setelah menggosok kedua telinga, yang dilakukan selanjutnya adalah salah, bukan mencuci ubun. Tidak apa-apa, nggak usah diketawain ya. Jadi mengusap ubun-ubun sampai kepala itu adalah sebelum membasuh kedua telinga. Jadi sesudah membasuh kedua telinga itu, baru kita mencuci kedua kaki kita sampai mata kaki dan sela-sela jari. Nah, itu selanjutnya ya. Saudara siapa namanya? Siapa namanya? Istilah. Ini masih ada yang belum paham? Nah, apa yang belum paham? Coba diberitahukan sama ibu biar ibu jelaskan. Tata cara berwudu. Kalau untuk lebih jelasnya, ikut ibu ke depan, kita praktek. Kita praktek ya di sini. Teman-teman yang lain juga memperhatikan, nanti ibu suruh maju ke depan loh. Jadi ya, tata cara berwudu, jangan takut ya, kita di sini sama belajar. Pertama itu adalah membaca niat. Niatnya sudah tahu? Belum. Ikut ibu ya. Nah, niatnya itu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil
aswari aswari fardon fardun billahi ta'ala. billahi ta'ala. Sajaku berwudu Sajaku berwudu menghilangkan hadas kecil dan besar karena Allah. menghilangkan hadis dan Karena Allah. Nah, berwudu kemudian membaca basmalah. Yang lain diperhatikan ya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan di air ya, di air yang mengalir, membasuh kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali, ambil airnya, masukkan ke dalam mulut, dikumur-kumur, baru dibuang sebanyak 3 kali. Ayo deh perhatikan yang lainnya, nanti busur maju. Nah, kemudian mengambil air, kemudian dihirup ke hidung, lalu dihembuskan seperti ini. Nah benar sekali. Kemudian baru mengambil air, lalu meratakannya ke muka menggunakan kedua telapak tangan. Nah, ini untuk para wanita ya, misalnya di rumah, untuk berwudu itu alangkah baiknya dikuncir terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam berwudu. Nah, coba dimulai. Meratakan air ke seluruh wajah. Nah, seluruh wajah. Nah, sampai sini. Iya, pintar sekali. Sampai 3 kali ya, ulangi lagi. Nah, ini harus tengah sininya. Lihat ibu, lihat ibu. Nih ya, dari sini sampai sini, coba. Nah, pintar sekali. Yang kedua itu adalah mencuci kedua tangan sampai siku. Jadi ini diambil airnya, dekat air seperti ini. Ayo seperti ini. Nah, itu tangan kiri, tangan kanan terlebih dahulu ya. Nah, tangan kanan terlebih. Tangan kanan ya, bersihkan sampai siku. Kemudian seperti ini. Nah, dibersihkan lagi, diulangi lagi. Nah, sampai siku. Nah, lagi sekali lagi sampai sikunya ya. Sela-sela jarinya tadi. Nah, kemudian di tangan kirinya juga iya, sampai siku. Nah, lagi sampai siku. Lainnya jangan ribut ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya itu adalah mengambil air lalu diusapkan ke dari ubun-ubun sampai ke ujung kepala. Nah, coba. Nah, sekali lagi harus kena sininya. Begini biarnya. Lagi. Nah, pintar sekali. Kemudian selanjutnya itu adalah membasuh kedua telinga. Nah, sudah mulai. Masukkan ya kedua telinga sampai 3 kali. Nah, selanjutnya itu telinga kirinya. Nah, kalau sudah selesai mencuci kedua telapak kaki sampai mata kaki. Nah, bagaimana? Nah, sela-sela jarinya. Nah, sampai kedua mata kaki sampai kedua mata kaki. Nah, begitupun kaki kirinya. Nah, benar sekali. Sudah paham? Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempatnya. Siapa yang masih belum paham tata cara berwudu? Ada kalau belum apa niatnya? Saudara Kipa Jendri, jangan bermain terlebih dahulu ya. Iya, pinter. Harus memperhatikan pelajaran kita pada hari ini. Nanti ibu tanyakan loh. Coba niatnya. Siapa namanya? Zefiri. Jangan melihat ke papan tulis ya. Coba nunduk ke bawah. Bacakan niat berwudu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu udwa hirofil hadasil asori fardu lillahi ta'ala. Alhamdulillah, sudah bisa ya. Beri tepuk tangan untuk Zefiria dan siapa tadi yang belum paham tadi diri ya. Kalau sudah salah namanya. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Hikmah berwudu tadi apa? Hikmah kita berwudu itu apa? Ada yang tahu? Yang telah ibu beritahukan tadi? Iya. Selanjutnya apa? Ada yang tahu? Hikmah kita sering berwudu itu yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa menjaga kebersihan
lagi sudah paham ya? Sudah atau belum? Nanti ibu tanyakan nih. Kalau sudah, bilang sudahnya itu harus ceria, harus kuat-kuat ya. Jadi untuk pembelajaran kita mengenai tata cara berwudu ini, anak-anak sudah paham apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu sudah menanyakan kepada kalian dan penglihatan ibu kalian sudah paham juga. Jadi kesimpulannya pembelajaran berhubung juga jam pelajaran kita juga mau habis. Jadi kesimpulannya itu adalah pembelajaran kita itu adalah mengenai pengertian dasar dari bersih, suci, hadas dan najis. Kemudian tata cara berwudu itu dengan membacakan niat, kemudian membacakan basmalah, kemudian berkumur-kumur, lalu menghirup air ke kedua lubang hidung kita, lalu dihembuskan, kemudian meratakan air ke seluruh wajah kita, kemudian ke tangan kita sampai siku, kemudian kemana lagi selanjutnya? Mengusap ke ubun-ubun sampai selanjutnya ke kedua telinga, selanjutnya kedua kaki sampai mata. Nah, itulah tata cara berwudu. Nah, beserta hikmahnya itu adalah dengan berwudu kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan diri kita dari hadas kita sekali. Nah, di sini tata cara berwudu, kemudian itu adalah sekian pembelajaran ibu pada hari ini. Mengenai kesimpulan kita pembelajaran kita pada hari ini telah ibu sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah ibu minta maaf. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam